Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1641, Pekerjaan. Meskipun kehadirannya tidak berguna melawan orang-orang yang memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada dirinya, menggunakannya untuk memperkuat aura dan kata-katanya masih efektif. Itu memberinya aura mulia yang tidak dapat ditandingi orang lain bahkan jika dia tidak dapat memaksa mereka untuk bertekuk lutut. Kepala suku Melo tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia berkomunikasi dengan orang-orang pilihannya melalui matanya dan mengirim mereka pergi. Tiba-tiba, Dion menyeringai. Itu jalan yang menarik yang kau berikan kepada mereka. Kepala suku Melo membeku. Apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan seluruh dunia ini ada di telapak tanganku? Apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa bahkan sehelai rumput ribuan mil jauhnya tidak dapat bergeser tanpa sepengetahuanku? Saat Dion berbicara, sang kepala suku terus menggigil. Jelas apa yang telah terjadi. Kepala suku telah mengirim mereka pergi, tetapi lampu peringatan di matanya jelas-jelas menyuruh mereka mencari bantuan, mungkin dari klan atau suku penguasa mereka. Tetapi, bagaimana mungkin sesuatu seperti ini bisa lolos dari akal sehat Dion? Dia sudah memetakan seluruh ruang ini dalam pikirannya. Mengubah lintasan kelima utusan itu mudah bagi Dion, ia hanya perlu memperingatkan mereka dengan garis ki. Melihat bahwa mereka telah ketahuan, kelima utusan itu tidak punya pilihan selain berbalik ke tempat yang sebenarnya diinginkan Dion. Adapun sang kepala suku, lututnya terbanting ke tanah, dahinya pun segera merosot. Tolong ampuni saudara-saudara sesuku saya, kesalahan ada pada saya. Dion tidak menggunakan pendekatan wortel dan tongkat seperti biasanya. Biasanya, ia akan membuat janji-janji besar tentang masa depan yang bisa mereka dapatkan di bawah pemerintahannya, tetapi orang-orang ini tidak bisa diperintah dengan cara ini. Ia tidak punya waktu untuk perlahan-lahan menumbuhkan niat baik, ia harus memerintah dengan tangan besi. Bahkan, jika mereka percaya bahwa ia adalah Tuhan, itu akan lebih baik. Bangunlah, kata Dion datar. Kesalahan kedua tidak akan ditoleransi. Kesalahan kedua hanya berarti kematian. Kepala suku gemetar, tetapi perlahan bangkit dan mendapati sinar ki penyegel memasuki dahi semua yang hadir. Dan meskipun dia tidak menyadarinya, 5 utusan yang dia kirim juga menerima nasib yang sama. Dion tidak bisa menggunakan segel dengan bebas di sini, tetapi untungnya, ia memiliki sedikit pemahaman tentang segel setelah memahami segel tempat perlindungannya. Ditambah lagi, ia tidak sepenuhnya tidak terbiasa menyegel individu tanpa segel. Ia telah melakukannya saat pertama kali berada di kerajaan Elfin. Hanya saja kali ini, segelnya jauh lebih kuat. Tentu saja, membuat mereka menyembahnya seperti dewa mungkin berhasil, tetapi itu pun tidak cukup untuk tujuan Dion. Ia perlu menguatkan hatinya. Ia tidak punya cukup waktu untuk memberi kelonggaran bagi kesalahan. 112 tahun, kelima utusan itu sangat mengenal daerah sekitar, tetapi dengan bimbingan Dion, mereka bahkan lebih cepat. Mereka menghindari sarang binatang buas dengan mudah dan mendekati target mereka. Kembali ke suku Melo, Dion mulai mengorganisasi 53 prajurit. Meskipun suku-suku ini tampak terbelakang, mereka tidak memiliki kemewahan memperlakukan wanita dengan sangat hati-hati. Sama seperti para pria, mereka juga prajurit. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan lebih kuat daripada rekan-rekan pria mereka. Medan suku Melo tampak tidak berbeda dengan medan suku-suku lainnya, tetapi itu hanya dari sudut pandang yang sempit. Dion memilih tempat ini karena 3 alasan utama, ketinggian, perlindungan alam, dan gua bawah tanah. Menurut perkiraan Dion, daerah ini pernah mengalami tekanan yang sangat besar. Tekanan ini tidak hanya menyebabkan tanah membengkak, tetapi juga gelombang energi yang dihasilkannya begitu kuat sehingga menciptakan tidak hanya satu, tetapi banyak gua bawah tanah di sekitarnya. Ketika Dion sedang dalam proses menaklukkan suku ini, mereka mencoba memanfaatkan cara-cara tersembunyi di dalam suku tersebut untuk melarikan diri. Namun, indera ketuhanan Dion telah menemukan mereka. Yang lebih penting di sini adalah pembengkakan tanah. Lerengnya landai dan sangat jauh, jadi sulit untuk melihatnya sekilas. Namun, itu pasti ada. Kemiringannya sekitar 10-15%. Kemiringannya kecil, tetapi Dion harus menyesuaikan diri. Sebanyak yang ia inginkan adalah benteng pegunungan yang sempurna, hal seperti itu tidak ada di medan perang kuno. Tidak, itu tidak benar. Faktanya, hanya 50-60 km di sebelah timur suku Melo, terdapat jajaran gunung yang sangat besar sehingga Dion tidak percaya bahwa itu terbentuk secara alami. Yang ingin Dion katakan adalah tidak ada pemukiman manusia di tempat-tempat seperti itu karena tempat-tempat itu adalah wilayah para binatang buas yang bahkan dapat membuat Demon Sage di masa jayanya. Merasakan jantungnya berdebar kencang. Ya, Demon Sage yang sama yang membantai binatang infernal eksistensi tinggi untuk menggunakan inti infernalnya untuk memberi kekuatan pada dunia mistiknya. Seperti halnya sungai dan danau yang tidak seorang pun berani mendekatinya,
pegunungan di medan perang kuno merupakan zona kematian yang tidak seorang pun berani melangkahinya. Medan perang kuno tidak dikuasai oleh manusia. Bahkan para prajurit yang disebut wilayah tengah yang disembah oleh kepala suku Melo tidak benar-benar berada di tengah medan perang kuno. Mereka hanya lebih dekat ke pusat daripada sebagian besar suku dan klan lainnya. Namun, ini sempurna. Ini berarti Dion dapat mengabaikan bagian timur dan sebagian besar serta selatan pegunungan yang membentang karena serangan tidak mungkin datang dari wilayah tersebut. Ia akan memiliki sedikit keuntungan ketinggian yang dapat dikembangkan, dan terowongan bawah tanah yang dapat berguna jika diterapkan dengan benar. Dion mulai bekerja. Tidak perlu disebutkan betapa sulitnya membangun benteng di tempat ini. Menggali tanah adalah hal yang mustahil. Ini tidak hanya berarti bahwa bangunan apapun yang dibangun akan menjadi lemah tanpa tanah sebagai jangkar. Tetapi bahkan mengumpulkan sumber daya untuk membangun bangunan seperti itu hampir mustahil. Itulah sebabnya peperangan di tempat ini sangat sulit. Bahkan jika Anda berhasil mengatasi lonjakan energi dan kurangnya sumber daya serta binatang buas yang berbahaya, tetap mustahil untuk membentengi titik-titik strategis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1642, pelatihan. Dan, bahkan jika Anda berhasil melakukan semua itu, bagaimana Anda akan menghidupi populasi besar orang tanpa makanan dan air? Komunitas kecil berhasil, tetapi dalam skala yang lebih besar. Siapapun yang memahami masalah seperti itu tahu bahwa itu adalah upaya yang bodoh. Namun, Dion berbeda. Pertama, dia tidak berencana menggunakan terowongan bawah tanah untuk sesuatu yang sederhana seperti serangan diam-diam. Dia malah berencana menggunakannya sebagai jangkar bentengnya. Suku Melo istimewa karena gelombang energi besar di masa lalu menciptakan banyak pekerjaan bawah tanah di bawah suku mereka. Namun, sementara mereka melihat rute pelarian, Dion melihat lusinan lubang yang dapat dieksploitasi. Dengan lambaian tangannya, Dion membentuk struktur besar yang menggali lubang-lubang ini. Dinding-dinding yang menjulang puluhan meter tampaknya muncul entah dari mana, menyebabkan orang-orang dari suku Melo gemetar, mata mereka bersinar dengan pikiran pemujaan. Kedua, Dion mencemooh pikiran tentang kurangnya jangkar. Jangkar apa yang lebih baik daripada pohon-pohon besar yang mengelilingi mereka semua? Pohon-pohon ini sama kokohnya dengan tanah di bawah kaki mereka. Suku-suku dan desa-desa kecil hanya bisa membangun di sekitar mereka, tidak ada satupun lahan terbuka yang terlihat. Setelah membuat bangunan yang kokoh dan tinggi di sekitar suku, Dion mulai memanfaatkan pohon-pohon juga. Membangun pusat panahan di atas pohon dan melengkapinya dengan pusat pengintaian. Bagaimana dengan makanan dan air? Dion juga tidak khawatir tentang hal itu. Dion dapat menciptakan herba kelas umum hanya dengan satu pikiran. Meskipun dalam skala yang sangat kecil dan tidak signifikan, itu sama saja dengan menciptakan kehidupan. Membuat air muncul dari udara tipis semudah bernapas, meskipun ia belum memahami kehendak air. Mengenai masalah makanan, herba kelas umum tidak cukup untuk memberi makan orang dengan tubuh sekuat itu. Namun, jumlah daging yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup tidak banyak sama sekali. Bahkan, seperti Dion sebelumnya, hanya satu gigitan saja sudah cukup untuk membuat mereka kenyang selama beberapa hari. Meskipun tubuh mereka lebih kuat dari Dion, kemampuan mereka untuk mencerna dan mengeluarkan potensi mereka jauh lebih lemah. Hasilnya, satu bangkai binatang buas cukup untuk memberi makan satu suku yang beranggotakan 50 orang selama setengah bulan. Dengan kecepatan berburu Dion, ia sendiri dapat menghidupi lebih banyak suku sebelum ia menabrak tembok. Namun, Dion tidak berencana melakukannya sendirian. Jika ia bisa, tidak ada gunanya membawa orang-orang ini di bawah naungannya. Dia berencana untuk membuat mereka lebih kuat. Bertahun-tahun yang lalu, ketika guru Dion melatihnya secara pribadi, ia mempelajari tentang berlian kurcaci. Menurut gurunya, berlian kurcaci adalah zat terkeras yang pernah ada, tetapi juga dianggap sebagai biji yang tidak berguna. Alasannya karena sangat keras dan kokoh sehingga mustahil untuk memanipulasinya. Tidak hanya itu, mustahil untuk mengalirkan ki melaluinya juga karena tidak dapat menerimanya. Saat itu, Dion tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan berlian kurcaci. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa tuannya mampu melakukannya meskipun kekuatan jiwanya terbatas. Itu berarti bahwa yang membatasi Dion bukanlah kekuatannya, melainkan pemahaman dan tingkat keterampilannya. Sekarang Dion telah menguasai sebagian besar planet Ki, keterbatasan ini telah terangkat. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan seperti gurunya, staminanya jelas lebih besar dari gurunya, yang memungkinkannya untuk menciptakan lebih banyak lagi. Dion masih ingat betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa berlian kurcaci yang diberikan gurunya untuk berlatih ternyata hanya selebar satu atom. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana sesuatu bisa begitu kuat dan kokoh, belum lagi berat, bisa tetap tipis pada saat yang sama. Namun sekarang, dia tidak bisa lebih bahagia lagi karena hal ini telah terjadi. Mustahil bagi Dion untuk begitu saja menciptakan biji bermutu tinggi,
tetapi berlian kurcaci dikategorikan sebagai biji bermutu umum. Selama seseorang memiliki keterampilan untuk membangun susunan kimianya yang sangat rumit, itu tidak menjadi masalah. Selain itu, berlian kurcaci sangat cocok untuk para prajurit medan perang kuno ini. Berlian itu tidak dapat menerima ki, sementara para prajurit ini tidak dapat menggunakan ki. Itu adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Dion tidak hanya berencana untuk menempa senjata dan baju besi barunya dari berlian kurcaci, ia juga membentengi pusat panahan dan pengintaian, belum lagi benteng suku, dengan biji ini juga. Lebar satu atom sudah lebih dari cukup. Dion terengah-engah. Meskipun ia harus tetap bersikap kuat di hadapan suku Melo, ia hampir merasa seperti sedang sekarat di dalam. Selain fakta bahwa perjuangan tubuh utamanya sangat jelas baginya, membuat struktur berskala besar seperti itu menguras stamina jiwanya. Memanipulasi atmosfer untuk menciptakan berbagai hal di sini jauh lebih sulit. Meskipun itu berarti struktur yang terbentuk juga jauh lebih kuat, itu juga sangat melelahkan. Namun, Dion tidak punya waktu untuk tertinggal. Saat ia bekerja, suku-suku yang diberi nomor mulai bermunculan. Beberapa dari mereka memiliki populasi sekecil 5, dengan yang terbesar hanya memiliki sekitar 15. Satu-satunya kabar baik adalah jumlah mereka secara keseluruhan cukup banyak, sehingga pasukan Dion mencapai 250. Seperti yang diharapkan, sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menjadi sekitar 7:3. Namun, menurut pengintaian Dion, begitu ia mulai menyerang suku yang lebih besar, jumlah ini akan seimbang. Saya yakin kalian semua punya dugaan sendiri tentang mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini, tetapi itu tidak terlalu penting. Tugas kalian hanyalah mengikuti perintah saya sebaik mungkin. Aku hanya bisa berjanji akan memberimu makan. Dan, jika dalam kejadian yang tidak terduga kamu bertahan hidup sampai akhir, akan ada hadiah yang cukup. Sekarang, siapa di antara kalian yang memiliki pelatihan senjata? Para anggota suku saling memandang tetapi tidak memberikan tanggapan. Namun, Dion sudah menduganya. Mereka tidak bisa membuat senjata sejak awal, bagaimana mereka bisa berlatih? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1643, yang pertama. Untungnya, susunan utama senjata Dion membuatnya sangat peka terhadap ketertarikan seseorang terhadap senjata. Dengan cara yang sama seperti saat ia dapat mengetahui bahwa Yandere menggunakan pedang dan bukan cambuk, ia dapat melihat senjata apa yang disukai orang. Meskipun perasaan itu lebih samar di sini, ia tetap dapat merasakannya. Dia mulai mengaturnya sesuai keinginannya. Melihat senjata yang dibawa Dion dari udara, para anggota suku itu kembali tercengang. Gagasan mereka tentang senjata adalah cabang pohon tumbang yang mungkin bisa mereka temukan dengan mudah. Kapan mereka pernah melihat hal seperti itu? Dion tidak dapat memberikan senjata terbaik kepada setiap orang. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua orang memiliki ketertarikan bawaan seperti itu, dan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ia menginginkan pasukan yang seimbang. Ia tidak dapat memiliki ketidakseimbangan yang kuat tanpa alasan. Akhirnya, ia mengumpulkan 50 pemanah dan 150 prajurit untuk infanteri berat. Setiap prajurit infanteri berat dilengkapi dengan perisai besar. 100 dari mereka menggunakan tombak, sementara 50 lainnya menggunakan pedang. Dion menyisihkan 50 orang yang tersisa untuk manuver yang tinggi. Dion tidak memberi mereka senjata atau baju zirah berlian kurcaci, karena bahannya terlalu berat. Sebaliknya, ia berencana menggunakannya untuk umpan dan tipuan. Mereka tampak diperlengkapi dengan tingkat yang sama seperti orang lain, tetapi senjata dan baju zirah mereka akan hancur hanya dengan satu pukulan. Sedangkan untuk unit pembantu seperti pengintai dan petugas medis, Dion tidak membutuhkan mereka. Jika seseorang terluka parah sehingga tidak dapat disembuhkan dengan batu suci berkelas esensi, Dion harus mengeraskan hatinya. Sedangkan untuk pengintai, Dion adalah pengintai. Seperti ini, sebuah kampanye yang belum pernah terlihat di medan perang kuno selama bertahun-tahun pun terjadi. Dion menyapu bersih suku-suku yang disebutkan namanya dengan mudah, mengumpulkan lebih dari selusin dalam sekejap. Pasukannya tidak mengenal istirahat atau tidur, mereka adalah individu-individu dengan tubuh yang berbatasan dengan alam Dao, mereka tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Meskipun makanan dan air diperlukan karena mereka tidak memiliki ki, mereka hanya membutuhkannya dalam jumlah sedikit. Setiap kali Dion menaklukkan daerah yang cocok, ia membangun benteng lain dan pindah. Bagian yang mengejutkan adalah ia bahkan tidak meninggalkan seorang pun untuk melindungi benteng-benteng ini. Tindakannya benar-benar membingungkan. Hanya dalam waktu setengah bulan, pasukan Dion telah membengkak hingga hampir 5.000. Ia memiliki 6 benteng, 18 suku bernama, dan 364 suku bernomor di bawah kendalinya. Suku Hulu baru saja menyadari ada yang tidak beres. Penghormatan mereka tiba-tiba terhenti, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Sayangnya bagi mereka, Dion telah mengalihkan pandangannya ke tanah mereka.
Hari ini akan menjadi hari ia menaklukkan suku Hulu pertamanya. Itu akan menjadi pertempuran besar pertamanya di medan perang kuno. Suku atas. Istilah umum untuk menggambarkan mereka yang berada di bawah klan yang cukup kuat untuk mempertahankan warisan asli keluarga mereka. Tetapi cukup baik untuk memiliki suku tertentu di bawah kendali mereka. Sementara suku-suku dengan nama normal tidak akan memiliki lebih dari 50-80 individu dalam wilayah mereka. Suku atas mengambil langkah maju yang besar, menampung ratusan bahkan puluhan ribu orang tergantung pada pangkat mereka. Ada 3 divisi utama suku Hulu. Suku Hilir, suku Tengah, dan suku Hulu, dengan suku Hulu yang menjadi bawahan langsung klan. Suku ini menduduki peringkat yang lebih rendah, tetapi jika dibandingkan dengan tatanan kehidupan suku-suku yang disebutkan namanya dan diberi nomor, mereka hidup seperti raja. Populasi betina melimpah, menyisakan sedikitnya 3 ekor per jantan. Rumput pertama terlihat di hutan tak berujung ini, memberikan kesan rimbun dan semarak di area tersebut. Bahkan strukturnya lebih berkembang, ditenun dari ranting dan daun, rumput memberikan suasana minimalis namun hangat di area tersebut. Dibandingkan dengan kemewahan yang biasa dinikmati di alam fana, tempat ini akan dianggap sebagai desa miskin tanpa nama. Namun di medan perang kuno, tempat ini adalah tempat yang sangat kaya. Jauh di dalam wilayah mewah itu, berdiri sebuah rumah pohon yang sedikit lebih kokoh, bersandar pada cabang-cabang kuat dari 3 pohon yang berdekatan. Dong, tinju seorang pria menghantam singgasana yang terbuat dari tanaman merambat. Meskipun kuat, sandaran tangannya hanya sedikit tertekuk, sehingga pukulannya menggema di seluruh tempat tinggal yang remang-remang. Suku-suku itu berani, ketua, masalah ini tidak bisa sederhana. Ke-18 suku yang disebutkan tidak mungkin memutuskan untuk menentang kita secara bersamaan. Saya sarankan kita mengirim seseorang untuk menyelidiki. Wilayah lain mungkin menyatakan perang. Di tempat berkumpulnya para elit suku Hulu, terdapat 12 pria kekal. Mereka sudah berusia lanjut, jauh di usia parubaya, tetapi tubuh mereka, meskipun rambut mereka sudah memutih, mirip dengan pohon ek tua. Mereka berkilau dengan warna perunggu tua yang sehat dan gerakan mereka mengguncang udara. Mereka adalah individu yang mampu melawan burung jantan secara langsung tanpa dirugikan. Ini bukan karena mereka lebih berbakat daripada suku yang diberi nomor dan nama, tetapi sebagian besar karena gizi mereka yang lebih baik. Para kultivator tidak begitu membutuhkan makanan, tetapi hal ini sangat berbeda bagi para kultivator tubuh, terutama kultivator penyempurnaan tubuh. Bagi mereka, makanan adalah hal yang paling penting. Mereka yang mengolah ki dapat mengabaikan kebutuhan akan makanan dan bahkan air dengan bantuannya, tetapi pemurni tubuh mengandalkan energi dari makanan yang mereka makan untuk tumbuh. Bahkan di dunia Vanadion, tidak ada yang lebih penting bagi seorang binaragawan selain nutrisi mereka. Berkat status mereka, orang-orang ini memiliki lebih dari cukup makanan dan dengan demikian dapat berkembang seiring waktu. Meskipun mereka kurang dibandingkan dengan para pemimpin suku menengah dan atas, dan jelas jauh di bawah klan sejati, dibandingkan dengan suku bawahan mereka, mereka adalah dewa. Daerah lain, sang kepala suku meredakan amarahnya. Kata-kata yang diucapkannya memberinya alasan untuk berhenti sejenak. Peperangan jarang terjadi di medan perang kuno, meskipun kedengarannya ironis, tetapi bukan berarti itu tidak pernah terjadi. Sesekali orang-orang yang ambisius akan bangkit. Ini terutama terjadi saat waktu untuk turun ke medan perang semakin dekat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1644 terlihat. Orang-orang di medan perang kuno menyebut peristiwa ini The Dischan. Ketika tiba saatnya peristiwa ini terjadi, mereka yang bermimpi untuk kembali ke alam fana mulai memperkuat kekuatan mereka sendiri. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menundukkan kekuatan orang lain di bawah payung Anda. Dengan semakin dekatnya The Dischan, perang bukanlah hal yang mustahil. Namun, jika semua 18 suku yang disebutkan kehilangan kontak dengan mereka, bukankah itu berarti mereka sudah kalah? Komunikasi di medan perang kuno terlalu sulit. Binatang buas sangat menguasai tanah ini. Satu-satunya metode kontak mereka adalah utusan kaki yang biasanya juga membawa upeti ke suku mereka setiap bulan. Para pemimpin ini menyadari bahwa sistem ini tidak begitu baik, terutama dalam situasi seperti ini. Namun, ada alasan mengapa mereka tidak pernah mencoba memperbaikinya. Dengan melakukan hal itu, suku-suku bawahan mereka akan lebih mungkin bangkit melawan mereka. Bagaimanapun, populasi kumulatif bawahan mereka melampaui mereka. Keadaan menjadi lebih buruk ketika dianggap bahwa sebagian besar populasi mereka terdiri dari wanita. Kita harus bersiap untuk perang. Pemimpin lain angkat bicara. Tidak perlu panik. Kerugian yang kita hadapi di dalam hutan terkutuk ini adalah kerugian yang sama yang dihadapi lawan kita. Mustahil untuk memindahkan pasukan dalam jumlah besar ke sini. Jika ada yang mencoba, mereka akan menjadi santapan bagi para binatang buas bahkan sebelum mereka bisa mencapai tujuan mereka. 11 orang lainnya mengangguk tanda setuju.
Hal ini memungkinkan mereka untuk meletakkan batu yang membebani dada mereka ke bawah. Meskipun ini adalah pemberontakan, mereka tetap memegang kendali. Haruskah kita menginformasikannya kepada suku-suku atas lainnya di wilayah kita? Sang kepala suku menggeram, menyebabkan 11 tetua lainnya terdiam. Mereka tahu betul mengapa kepala suku mereka bereaksi seperti ini. Ia telah kehilangan lebih banyak selir daripada yang ia hitung dari para bajingan itu. Sebutan mereka saja sudah membuatnya kesal. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan dan teriakan yang menyebabkan ke-12 orang itu membeku. Serangan musuh! Serangan musuh! Pengintai terbaik suku itu bergegas memanjat pohon, melompat ke pertemuan 12 orang tanpa peduli. Ribuan musuh terlihat, para tetua suku atas yang inferior ini tidak salah. Memindahkan pasukan besar di dalam wilayah ini sangatlah sulit. Jika terserah Dion, dia pasti sudah menyerang mereka beberapa hari yang lalu sebelum mereka sempat menyadari bahwa upeti mereka hilang. Tetapi dia mengambil pendekatan yang hati-hati dan menunggu saat yang tepat. Dengan bantuan indera keilahiannya, Dion dapat melihat dengan jelas masalah sebelum datang dan mengatasinya dengan cepat. Untuk itu, ia memiliki para prajurit perunggu dan kobra di sisinya, jadi meskipun para monster menjadi sedikit lebih kuat saat ia bergerak menuju suku-suku atas, itu bukanlah masalah besar. Masalah sebenarnya adalah memindahkan pasukan dalam jumlah besar di dalam hutan lebat. Koordinasi menjadi mimpi buruk. Namun, seperti yang dikatakan ke-12 orang itu, kerugian apapun yang dihadapi Dion, mereka juga hadapi. Dan, tidak seperti Dion, mereka tidak memiliki indera ilahi yang mampu menjangkau sejauh 10.000 km. Pasukan yang berjumlah 5.000 orang itu bergerak maju, mengepung pemukiman yang dihuni hampir 1.000 orang bagaikan gerombolan predator yang mengintai. Dion terpaksa membagi pasukannya menjadi regu yang beranggotakan 3 orang, bukan 5 seperti biasanya. Dan menggunakan pasukannya yang memiliki mobilitas lebih tinggi untuk menyapu bagian depan dan membunyikan alarm saat infanteri beratnya mendekat dari belakang. Mengambil inisiatif sangatlah penting. Jika pertempuran ini berubah menjadi pertempuran kecil, keunggulan Dion dalam hal koordinasi dan jumlah akan hilang. Sangat sulit untuk mengatur posisi beberapa ribu orang dengan begitu banyak pohon yang kokoh dan tidak dapat dipindahkan menghalangi. Ini bukan satu-satunya kerugian Dion. Sebagian besar permukiman dibangun di atas pepohonan. Meskipun suku-suku yang disebutkan namanya dan diberi nomor tidak memiliki apapun yang benar-benar dapat disebut senjata, suku-suku di atas mengambil langkah maju yang besar. Indra Dion telah terlatih pada banyak pemanah. Namun, dia sudah siap. Dion mengirim orang-orang yang sudah kecoklatan itu maju, memanfaatkan kemampuan meluncur mereka untuk mengacaukan pemukiman. Para pemanah adalah prioritas utamanya. Bahkan, setiap kali dia berada dalam situasi di mana dia harus memilih antara pemanah atau senjata mereka, Dion menghancurkan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Seperti yang diduga, memanfaatkan jumlah pasukannya yang lebih banyak itu sulit. Dan, itu menjadi lebih sulit lagi setelah 11 tetua dan kepala suku bergabung dalam pertempuran. Mereka menjadi tulang punggung yang sulit dipatahkan, dan karena mereka berdiri bersama alih-alih bersikap sombong seperti yang diharapkan Dion. Para prajurit perunggu itu tidak dapat mengalahkan mereka. Meski begitu, keunggulan peralatan Dion mulai terlihat. Dwarf's Diamond benar-benar sesuai dengan namanya. Dion mengambil kembali pasukannya yang memiliki mobilitas tinggi, melindungi mereka yang mundur dengan skuadron pemanahnya sendiri. Tugas mereka telah selesai, untuk saat ini, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka lebih jauh lagi. Sayangnya, Dion tidak memiliki keuntungan karena bisa menyelamatkan semua orang seperti yang telah dilakukannya selama ini. Ia harus menunjukkan keunggulannya jika ia ingin pertempuran ini berakhir meskipun ia merasa sakit melihat kemungkinan prajurit tambahan dalam pasukannya gugur. Itu bajingan berjubah di sana. Dia yang mengoordinasikan segalanya. Sang kepala suku menggeram, mengayunkan tongkat kayu besar ke depan untuk memukul mundur beberapa prajurit. Melihat Dion duduk dengan angkuh di punggung ratu, dengan muka tertutup jubah hitam, membuat suasana hati sang kepala suku yang sudah buruk pun berkobar. Seolah menanggapi amarahnya, sebuah formasi berwarna merah tiba-tiba muncul di hadapan sang pemimpin, membuatnya sangat terkejut. Mempercepat pembantaian. Dion jelas tidak berniat membunuh kepala suku dengan serangan ini. Meskipun itu adalah serangan terbaik yang bisa Dion lakukan dalam kondisi cacatnya saat ini, kepala suku memiliki tubuh yang sebanding dengan ahli Dao semu, tetapi tidak cukup dalam ranah ahli Dao. Kecuali Dion mengeluarkan raze, yang tidak dapat ia lakukan kecuali ia memiliki akses ke kekuatan jiwanya yang penuh, melukainya adalah usaha yang sia-sia. Akan tetapi, jika itu adalah serangan yang tepat waktu dan langsung diarahkan ke pergelangan tangan pemimpin perkasa ini, maka itu adalah cerita yang berbeda. Tombak merah berdarah menghantam pergelangan tangan sang kepala suku, tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah serangan mental yang mengikutinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1645, siapa kamu?
Bagaimana mungkin aku lupa? Mata Dion berbinar karena serangannya berhasil jauh lebih baik daripada yang pernah dibayangkannya. Penghakiman merupakan puncak dari apa yang dapat dikerahkan oleh seorang kultivator jalur jiwa dengan kekuatan mereka. Namun, itu bukan sekadar serangan yang kuat. Itu mengirim mereka yang menghadapinya ke neraka di bumi. Bagi mereka di medan perang kuno yang hanya pernah melatih tubuh mereka seumur hidup. Bagaimana mereka bisa siap menghadapi serangan seperti itu terhadap jiwa mereka? Kerusakan fisik akibat serangan Dion tidak lebih dari tanda putih samar di pergelangan tangan kepala suku. Tetapi meskipun begitu, dia membeku di tempat, senjatanya jatuh ke tanah sementara ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Detik berikutnya, bahu dan kakinya tertusuk 2 tombak. Meski rasa sakit membangunkannya dari ilusi, semuanya sudah terlambat. Dengan jatuhnya pemimpin mereka, moral suku atas anjlok. Ke-11 tetua bertempur dengan gagah berani, tetapi ada alasan mengapa mereka tidak dapat mengklaim gelar pemimpin untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan pemimpin sejati mereka. Suku-suku yang diberi nama dan nomor bersorak gembira dalam kemenangan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Dion telah menunjukkan kepada mereka sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan bahkan sepanjang hidup mereka. Mereka benar-benar telah mengalahkan suku atas yang sombong hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan setelah berjuang selama berhari-hari tanpa istirahat, mereka masih penuh kekuatan. Mereka ingin tahu sejauh mana mereka bisa melangkah. Dion melihat ke bawah dari punggung ratu ke arah 11 tetua yang berlutut. Adapun sang kepala suku, dia terengah-engah, terjepit oleh 2 tombak yang menusuk tubuhnya. Ular-ular kobra itu menjaganya dengan diam, taring mereka meneteskan bisa ungu. Bahkan tanpa itu, aura mereka begitu kuat sehingga bahkan kepala suku tidak berani bergerak, apalagi yang lebih tua. Apa sebenarnya binatang buas ini? Siapa kau, gerutu sang kepala suku? Meskipun cukup terpuji bahwa dia bisa bersikap seperti itu sementara terjepit ke tanah dengan cara seperti itu, Dion tidak punya banyak kesabaran untuk itu. Jika kau bicara tanpa alasan lagi, kepalamu akan terpisah dari lehermu, kata Dion terus terang. Siapa? Kata-katanya tidak pernah sempat selesai. Cakar ratu melesat maju, mengirimkan ki berbentuk bulan sabit yang bersinar melalui udara. Dalam sekejap, kepala-kepala suku yang perkasa itu terpotong dari lehernya. Banyak hal telah berubah selama minggu-minggu yang berlalu, salah satu yang terpenting adalah Es tidak lagi menjadi yang terkuat di antara para Bronze. Sebaliknya, peran itu telah diambil alih oleh saudara perempuannya, Queen. Setelah Dion mulai memberi makan ki tipe perunggu terang dan ki tipe ular kobra yang tebal, perubahan drastis mulai terjadi. Yaitu, ia menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kedua jenis kelamin dalam hal pengendalian dan manipulasi ki. Dion mengamati sejak lama bahwa binatang betina di medan perang kuno memiliki jalur pembuluh darah yang lebih kompleks. Ia menyimpulkan bahwa jalur tambahan inilah yang digunakan oleh binatang betina selama kehamilan untuk mengompres dan menciptakan tumpukan nutrisi. Namun, yang tidak diduga Dion adalah bahwa jalur tambahan ini memiliki manfaat sekunder berupa peningkatan kendali ki pada binatang betina. Baik ular betina yang berwarna perunggu maupun ular kobra dari pasukan kecil Dion yang terdiri dari 10 binatang buas telah melesat melewati rekan-rekan jantan mereka. Meskipun para jantan juga telah meningkatkan kekuatan mereka, hanya para betina yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi ki baru mereka dengan bebas. Di daerah seperti ini yang tidak memiliki ahli yang mampu menggunakan ki, 2 binatang betina milik Dion adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ia tiba-tiba menyadari mengapa binatang betina lebih langka. Mereka hanya 1 tingkat di atas rekan-rekan jantan mereka dan karenanya lebih berharga. Mengenai kematian kepala suku, Dion tidak terlalu bersedih karenanya. Meskipun dia kuat, kesedihannya tidak terlalu besar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan binatang buasnya 1 lawan 1, misalnya. Hidupnya jauh lebih berharga sebagai peringatan. Dengan pasukan sebesar ini, Dion tidak mungkin bisa menyegel semuanya. Tekanan pada jiwanya sudah terlalu berat sejak awal. Faktanya, kontrak jiwa diciptakan untuk menghindari beban berat pada jiwa. Meskipun dia masih akan mengendalikan tokoh kunci dan penting secara pribadi, sisanya dia harus memerintah dengan rasa takut. Seiring berjalannya waktu, mereka akan memahami bahwa Dion bukanlah penguasa yang haus pembunuhan. Mereka akan menyadari bahwa ia hanya membunuh orang-orang yang melanggar batas kemampuannya. Namun, untuk saat ini, tidak apa-apa jika mereka percaya bahwa ia seorang tiran. Meski begitu, Dion tetap mengambil tindakan pencegahan. Ia mulai menyembunyikan wajahnya sebagai persiapan untuk masa mendatang. Suku atas bawah ini sekarang akan berada di bawah komandoku. Tidak perlu menebak, aku sudah menaklukkan klan bawahanmu. Dion segera mengorganisasi suku atas sesuai keinginannya, dan membangun benteng ketujuhnya. Ia membagi populasi mereka ke dalam pasukannya, tidak mengizinkan mereka berkumpul di satu tempat. Akhirnya, ia mulai mengumpulkan informasi yang lebih tepat.
Seperti yang diharapkan Dion, hanya dengan belajar dari suku atas ia akan benar-benar memperoleh pemahaman tentang struktur medan perang kuno. Medan perang kuno itu sangat besar, setidaknya berkali-kali lebih besar dari salah satu lantai surgawi. Ini hanya bisa diharapkan jika dimaksudkan untuk menampung semua klan gagal yang memenuhi syarat dari sejarah. Menurut pemahaman baru Dion, denominasi tanah terkecil di medan perang kuno dikenal sebagai wilayah. Wilayah-wilayah itu biasanya dibagi oleh batas-batas alami yang tidak akan mudah dilintasi manusia. Batas-batas ini bisa berupa apa saja, mulai dari wilayah binatang buas yang kuat, gunung-gunung yang tinggi, dan bahkan sumber-sumber air yang berbahaya. Bergantung pada ukuran wilayah, wilayah tersebut dapat diperintah oleh sejumlah suku hulu. Suku hulu ini khususnya diawasi oleh 6 suku hulu inferior, 2 suku hulu medial, dan 1 suku hulu superior. Dari informasi yang diberikan para tetua kepada Dion, jarang sekali region mereka diserang karena pepohonan mereka. Sangat sulit untuk mengumpulkan pasukan dalam skala besar di tempat seperti itu. Seseorang akan mudah sekali jatuh ke dalam perang gerilya di tempat seperti ini. Jika mereka telah siap menghadapi serangan Dion, segalanya tidak akan berjalan mulus meskipun ia memiliki jumlah dan perlengkapan yang lebih banyak. Akan tetapi, Dion tidak membutuhkan mereka untuk menceritakan hal ini padanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1646, target. Anda akan tetap bertindak seperti biasa. Kirimkan upeti Anda tepat waktu dan bertindaklah seperti biasa. Dalam waktu sebulan, kami akan pindah lagi, jadi bersiaplah. Dengan kata-kata itu, Dion pergi bersama skuadron binatang buasnya, meninggalkan 6 benteng kosong dan benteng ke-7 yang terisi penuh. Aku harus menaklukkan wilayah ini dalam waktu 2 tahun. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi di sini, atau nyawa Ellie. Tatapan Dion menajam. Peristiwa tak dikenal yang jadi peringatkan kepadanya yang akan mengguncang aliansi Sprite semakin dekat. Dion tidak bisa mengabaikannya, terutama jika dirinya di masa depan berspekulasi bahwa itu terkait dengan alasan mengapa dia tidak pernah menemukan Ellie. Namun pertama-tama, dia harus memperkuat pasukan monsternya, atau mengklaim wilayah ini akan menjadi terlalu sulit. Dion tampaknya membangun 6 benteng tanpa alasan. Sebenarnya, masing-masing benteng dapat dengan mudah menampung populasi 10.000 orang tanpa masalah. Benteng-benteng itu sama sekali tidak diperlukan, terutama karena ia menampung seluruh populasi prajurit barunya di benteng ke-7. Akan tetapi, Dion bukanlah orang bodoh, dia juga bukan seorang masokis yang ingin menyia-nyiakan kekuatan jiwanya sendiri. Ketika Dion mengetahui metode yang digunakan para anggota suku untuk mengusir binatang buas, pikirannya pun terbersit dengan ide gila. Begitu gilanya hingga ia mungkin akan disebut orang gila jika hal itu diketahui publik. Kalau ada cara untuk mengusir binatang, bagaimana kalau ada cara untuk menarik mereka juga? Itu adalah pikiran yang menjengkelkan yang hanya dipikirkan Dion sekilas sebelum membuangnya. Pertama, itu mungkin terlalu berbahaya. Kedua, bahkan jika dia bersedia mengambil risiko, dia tidak tahu apa yang akan menarik perhatian binatang buas itu. Namun, ia kemudian memikirkan hal lain. Gelombang energi yang sangat ditakuti binatang buas itu meninggalkan luka yang menganga di tanah. Namun, apa yang terjadi dengan batu-batu yang dulu mengisi ruang kosong itu? Kita harus ingat bahwa di medan perang kuno, setiap inci tanah dipenuhi dengan batu-batu jenis ini. Bagian yang disayangkan adalah menggali tanah hampir mustahil. Meskipun, Dion mulai melihat sedikit harapan dalam aspek itu setelah Ratu membangkitkan kemampuan manipulasi Ki-nya. Tentu saja, pikiran pertama yang muncul adalah bahwa semua batu jenis ini hancur dalam ledakan itu. Hal ini sangat mungkin terjadi. Ledakan energi yang terkonsentrasi seperti itu pasti akan sangat merusak. Pikiran kedua adalah mungkin manusia yang mengambilnya. Dion telah mengetahui dari berbagai kepala suku dan 11 tetua bahwa suku mereka yang peringkatnya lebih rendah dipaksa untuk mewariskan batu tipe mereka kepada suku superior atas yang mungkin harus memberikan sebagian besar kepada klan penguasa mereka. Mungkin imbalan dari lonjakan energi itu juga diwariskan seperti ini. Namun, ada pemikiran ketiga yang menarik perhatian Dion. Bagaimana jika binatang buas menghindari lonjakan energi, tetapi mengerumuni akibatnya? Alasan pertama Dion menganggap hal ini mungkin bisa dilakukan adalah karena penempatan para monster. Wilayah ini dipenuhi oleh ratusan suku yang meniru lonjakan energi, tetapi para monster tidak pernah bermigrasi. Bahkan, mereka tetap relatif dekat meskipun tidak berani mendekati desa-desa. Alasan kedua adalah pegunungan yang sangat besar. Apa alasan binatang-binatang perkasa itu tinggal di sana? Apakah tinggal di pegunungan yang tidak nyaman, dingin, dan berbatu itu benar-benar lebih baik daripada tinggal di daratan? Bahkan air saja sulit ditemukan di sana, apalagi kebutuhan lainnya. Setelah memindai pegunungan dengan indera ilahinya, Dion tidak hanya menemukan makhluk-makhluk yang sangat kuat yang tidak berani ia hadapi, ia juga menemukan sumber-sumber gelombang energi yang menjadi tempat berkumpulnya para binatang buas.
Bahkan, pertempuran berdarah memperebutkan sumber-sumber ini terjadi setiap hari. Paku terakhir yang mengukuhkan teori Dion adalah eksperimennya dengan skuadron binatang buas miliknya sendiri. Dengan menggunakan pemahamannya tentang tanda-tanda energi yang ia rasakan di dalam pegunungan berbatu yang besar, Dion mulai menirukannya dalam lingkungan yang terkendali. Memastikan bahwa Ki tidak bocor keluar. Hasilnya, cukup untuk membuatnya tersenyum. Sekarang, tujuan Dion sudah jelas. Alih-alih memburu binatang buas satu persatu, ia akan memaksa mereka datang kepadanya. Namun, bukan sembarang binatang buas. Ia akan memanggil binatang buas dari pegunungan. Apakah itu gegabah? Benar sekali. Gila, tidak diragukan lagi. Apakah istri-istrinya akan memenggal kepalanya jika mereka tahu dia melakukan ini? Mungkin, namun, dia akan tetap melakukannya. Hingga saat ini, kapasitas Dion telah merangkak maju hingga hampir 300 juta jin, tetapi semuanya telah terhenti. 200 juta jin yang ia butuhkan untuk memanfaatkan tubuh dewa palsu Orcus tampak jauh darinya saat ini. Namun, itu bukan satu-satunya alasan dia ingin melakukan ini. Dia juga perlu memperkuat pasukan binatang buasnya. Dion merasa bahwa ia memiliki kendali penuh atas eksperimen ini. Dengan menggunakan indera ilahi yang diresapi kehadirannya, ia dapat menciptakan penghalang Ki, yang hanya memungkinkan binatang buas tertentu untuk merasakan fluktuasi energi. Dengan cara ini, ia tidak perlu lagi melangkah ke pegunungan itu untuk mencari mangsanya, yang menyebabkan kemampuan bertahan hidupnya meningkat pesat. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dion membangun 6 benteng saat itu. Bukankah benteng pertama yang ia buat di wilayah suku Melo, hanya 50 km di sebelah barat pegunungan, sudah cukup untuk mencapai tujuannya? Jawabannya sederhana. Pegunungan itu sangat besar, membentang dari timur suku Melo dan melingkar ke selatan. Bahkan dengan indera ketuhanan Dion, dia tidak dapat mencakup seluruh pegunungan. Ini bukan karena pegunungan itu membentang lebih dari 10.000 km, tetapi karena indera ketuhanan Dion bahkan lebih terbatas di bawah atmosfernya. Jika sudah sulit untuk menggunakan indera ketuhanannya di sini, itu 10 hingga bahkan 100 kali lebih sulit di dalam pegunungan. Jika ini benar, Dion hanya bisa membayangkan betapa terbatasnya kekuatannya secara keseluruhan di dalam pegunungan. Karena itu, dia tidak berani masuk sendiri. Dia harus memancing targetnya ke sini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1647. 6 benteng yang dibangun Dion akan memungkinkannya memanfaatkan seluruh pegunungan. Dion menarik napas dalam-dalam, memposisikan dirinya di benteng besar yang dibangunnya untuk menghadapi satu lawan saja. Pikirannya tertuju pada binatang buas haus darah yang menjadi targetnya. Tidak seperti teman-teman binatang buasnya saat ini, dia sangat besar, panjangnya mencapai lebih dari 10 meter. Jika dijelaskan dalam beberapa kata, binatang itu hanya bisa disebut makhluk kegelapan. Sayap besar seperti kelelawar yang membentang dari pergelangan tangannya hingga ke sisi punggungnya. Wajahnya panjang, aneh, dan mirip kadal. Sisik berwarna hijau tua dan hitam melapisi tubuhnya, menyembunyikan otot-otot yang bergetar karena vitalitas dan kekuatan. Binatang ini tidak seperti binatang-binatang di wilayah ini. Ia tidak memiliki DNA campuran atau kelainan yang parah. Bahkan, Dion tahu persis makhluk apa ini. Itulah naga yang gagal dalam sejarah. Binatang buas yang begitu dekat, namun begitu jauh dari penguasa langit yang perkasa. Sang Wyvern, sebuah gemuruh mengguncang pegunungan yang gelap. Tinju Dion mencengkeram erat saat dia berdiri dengan mata tertuju ke depan. Dia berdiri di atas tembok yang tingginya lebih dari 100 meter, tetapi dia sama sekali tidak merasa aman. Binatang buas ini dipenuhi dengan aura yang menindas yang bahkan tidak dimiliki Glorianis. Ini bukan karena Wyvern lebih kuat dari Glorianis. Bukan itu masalahnya. Jika keduanya bertemu di alam fana, Glorianis akan menang 10 dari 10 kali. Masalahnya adalah ini bukan pesawat manusia. Di sini, monster ini akan mempermalukan Glorianis. Bukan hanya karena kekuatannya, auranya yang liar, tak terkendali, dan buas membuat jantung Dion berdebar kencang. Namun, entah mengapa, ada senyum lebar di wajah Dion. Darah Kaisar Titan yang mendidih bergetar. Seolah-olah menyadari bahwa Raja Era Kekacauan bukanlah binatang buas yang gagal, tetapi dirinya sendiri dan hanya dirinya sendiri. Suara pohon-pohon yang tumbang bergema di hutan. Dion tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat pohon-pohon yang tadinya tidak bisa penyok setelah menerima hantaman dari tubuhnya yang berbobot 1 miliar jin tiba-tiba mulai. Meskipun Wyvern tidak bisa terbang, meskipun memiliki sayap, kemampuan melompat dan meluncurnya jauh melampaui kemampuan Wyvern perunggu. Sayapnya sangat tajam sehingga ia tidak perlu mengubah arah dan meluncur lurus menembus pepohonan yang lebat. Wyvern itu dalam keadaan gila. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di sini, tetapi juga mengatakan bahwa binatang buas lain juga akan mengetahui informasi ini. Karena itu, ia memutuskan bahwa ia harus cepat dan kejam. Ia sangat waspada terhadap binatang buas yang kuat,
tetapi justru karena itulah ia jatuh ke dalam rencana Dion. Alasan mengapa Wyvern tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian yang sama dengan naga adalah karena meskipun mereka memiliki kesombongan yang sama, mereka terlalu buas. Terlalu sering, mereka jatuh ke dalam kutukan menjadi binatang buas yang tidak berakal. Akibatnya, memahami jalan hidup manusia hampir mustahil bagi banyak dari mereka. Dan, yang lebih disayangkan, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Es dan King turun dari langit. Sebagai Wyvern yang sombong, ia tidak pernah menyangka akan ada sesuatu di atasnya. Ia tidak sempat bereaksi sebelum kedua makhluk perunggu itu menerjang ke bawah, mengarahkan cakar tajam mereka ke tubuh Wyvern itu. Sasaran mereka bukanlah sesuatu yang hebat. Mereka tidak menyangka akan menggunakan serangan ini untuk memberikan pukulan yang mematikan. Sebaliknya, mereka membidik titik terlemah Wyvern, sayapnya yang tipis seperti kelelawar. Suara robekan yang memuakkan merobek hutan lebat saat jeritan kesakitan Wyvern menyebar. Darah ungu jatuh bagai hujan, membasahi tanah hutan yang retak-retak. Wyvern itu jatuh dari langit, menabrak banyak pepohonan dan berguling. Tanah yang dulu kokoh retak dan hancur karena beratnya dan cakar tajam yang digunakannya untuk memperlambat momentumnya. Sayangnya, Dion belum selesai. Kilatan formasi merah mengelilingi Wyvern. Dalam keadaannya yang kesakitan dan marah, pikirannya bahkan lebih rentan daripada biasanya. Ia jatuh ke dalam neraka tak berujung. Tidak seperti sang kepala suku, Wyvern itu tidak merasa takut, ia hanya merasa lebih marah. Apakah neraka kecil ini berusaha menekannya? Itulah pikirannya yang angkuh dan sombong. Ia tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam ilusi. Ia ingin melawan neraka secara langsung alih-alih keluar darinya. Namun, ini hanya membantu Dion lebih jauh. Ratu Perunggu dan Ratu Kobra bergegas maju, sama sekali tidak takut di bawah perintah Dion. Dengan pikiran mereka yang sederhana, mereka bahkan tidak memiliki emosi binatang buas yang biasa, bahkan perasaan mereka sendiri dikendalikan oleh Dion. Dion telah menggunakan kemampuan ini untuk membuat mereka mengabaikan simulasi lonjakan energi yang melindungi suku Mellow. Begitulah cara mereka menyerang saat itu tanpa mempedulikan. Sekarang, Dion menggunakannya lagi. Tubuh ratu yang lincah, ramping dan bersisik perunggu menerjang ke depan, mengincar bagian bawah perut Wyvern yang tebal dengan cakarnya yang ganas. Ular kobra itu pun menerjang maju, sambil dibantu oleh kedua saudaranya, mereka melemparkannya ke udara. Bersamaan dengan itu, dua cakar dan dua gading menancap ke tubuh Wyvern. Ratu menyebabkan organ dalamnya tertumpah keluar, sementara kobra menancapkan ekor kalajengking dan gading berbisanya ke leher Wyvern. Hingga saat ini, Dion menghindari penggunaan bisa ular kobra. Mengandalkan bisa ular kobra akan merusak dagingnya. Jika ini terjadi, apa gunanya mengalahkan binatang buas ini? Dion sendiri tidak akan menjadi lebih kuat jika dia tidak bisa memakan dagingnya. Namun, situasi ini berbeda. Dion tidak berani mengambil risiko dengan Wyvern ini. Bahkan jika itu berarti tidak dapat memakan sebagian besar dagingnya, itu sepadan. Wyvern itu terbangun dari ilusinya karena rasa sakit baru yang menyiksa tubuhnya. Gelombang kemarahan tak beralasan kembali menguasai pikirannya. Namun, sayangnya, itu menentukan nasibnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1648, tidak akan pernah bangkit. Cakar tajamnya melesat maju untuk mencabik-cabik leher ular kobra itu. Ular kobra itu tidak akan pernah bisa menandingi kecepatan ular kobra yang sudah berwarna perunggu itu. Sementara Ratu sudah cepat mundur, ular kobra betina itu masih mencabut taring dan ekornya dari tubuh Wyvern itu. Ia tidak punya kesempatan untuk menghindari cakar yang datang itu. Namun, Dion sudah bersiap. Dengan menjentikkan jarinya, ular kobra betina itu menghilang. Suara memuakkan dari robekan tulang dan daging memenuhi telinga Dion. Mata sipit kuning Wyvern itu meredup, emosi terakhir yang dirasakannya adalah keterkejutan tak berujung. Dengan suara keras, ia jatuh dan tak pernah bangkit lagi. Dion tampaknya tidak terkejut dengan hasilnya. Bahkan, perintah berikutnya hampir seketika. Dia menyuruh Queen memotong kepala Wyvern dari lehernya, menghentikan racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Wyvern benar-benar tidak punya kesempatan. Pikirannya dipenuhi dengan amarah yang sangat besar. Ia bahkan tidak menyadari bahwa racun ular kobra betina telah memengaruhi sistem sarafnya, sehingga ia tidak dapat berkomunikasi dengan tubuhnya sesuai keinginannya. Akibatnya, bahkan ketika ia memerintahkan cakarnya untuk berhenti, menyadari bahwa ular kobra telah menghilang dari lehernya, lengannya tidak bereaksi tepat waktu dan terus maju, menyebabkannya bunuh diri. Binatang buas sekelas ini memiliki waktu reaksi yang terlalu cepat. Jika bukan karena racun kobra, taktik seperti itu tidak akan pernah berhasil. Adapun kemana ular kobra betina menghilang, itu lebih sederhana lagi. Itu adalah hasil dari alkimia susunan Dion. Benteng-benteng ini bukan hanya sekedar tempat bertahan hidup, namun juga merupakan pusat teleportasi.
Meskipun memanipulasi teknik normal saja sulit di sini, memanipulasi ruang bahkan lebih sulit lagi. Formasi Dion, yang dulunya mampu membawanya ke alam semesta yang sama sekali terpisah, kini hanya dapat menjangkau beberapa puluh hingga beberapa ratus mil jika ia beruntung. Namun, ini sudah cukup. Dia tidak perlu memindahkan ular kobra betina itu ke jarak yang jauh, hanya beberapa ratus meter saja sudah cukup untuk memastikan kemenangannya. Dion sangat puas dengan hasilnya. Wyvern itu tidak pernah berhasil mencapai benteng dan tidak ada satupun binatang buasnya yang terluka. Meskipun semua bagian dari leher hingga Wyvern kini tidak berguna bagi Dion, bagian itu sangat cocok untuk ular kobra yang jelas-jelas kebal terhadap racun mereka sendiri. Jadi, itu bukan kerugian total, terutama mengingat betapa besarnya tubuh Wyvern itu. Akal sehat Dion memandang ke kejauhan. Haruskah aku mengambil risiko? Alisnya berkerut. Kali ini adalah saat terbaik yang pernah dialaminya. Wyvern itu baru saja mati, jadi wilayahnya masih terlarang bagi binatang buas di sekitarnya. Dari apa yang bisa Dion lihat, pasti ada beberapa hal yang layak mempertaruhkan keselamatannya di sana. Yaitu, tumpukan makanan bergizi. Seberapa tinggikah tingkat tumpukan asuhan Wyvern? Pasti akan ada energi tingkat suci, bukan? Dengan begitu, dia akhirnya bisa merasa utuh kembali. Dion menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Memasuki pegunungan itu berbahaya karena dua alasan utama. Pertama, indera keilahiannya yang sudah terbatas menjadi semakin terbatas. Indera itu jatuh hingga hanya 100 km. Artinya, tekanan yang akan dihadapinya secara keseluruhan akan setidaknya 100 kali lebih banyak daripada yang sudah dihadapinya di sini. Dan yang kedua, binatang buas. Secara teori, dengan hilangnya Wyvern, wilayahnya seharusnya kosong. Tapi, tidak ada cara untuk memastikan kejadian tak terduga. Meski begitu, Dion menguatkan dirinya. Tak lama kemudian, ia berdiri di kaki gunung. Dia berpikir untuk mengirim klon, tetapi dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Tidak mungkin klon itu mampu menahan tekanan, klon itu mungkin akan hancur sebelum sempat. Dia juga berpikir untuk mengendalikan binatang buas dari kejauhan, tetapi tumpukan makanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipindahkan, tidak mudah. Dion sendiri yang harus berada di sana. Dion menyelimuti dirinya dengan 3 lapisan perlindungan. Yang pertama adalah air liur Wyvern. Ia ingin meniru aroma yang akan dikenali oleh binatang buas di sekitar wilayahnya. Namun, ia tidak ingin menggunakan darahnya. Jika ia melakukannya, binatang buas akan mengira bahwa ia terluka dan mungkin akan mencoba memanfaatkannya. Yang kedua adalah indera keilahiannya. Dia tidak tahu tingkat apa yang dicapai binatang buas di pegunungan ini, tetapi bahkan jika mereka berhasil menumbuhkan jiwa dan indera, tetap saja mustahil untuk mendeteksinya. Dia tidak percaya ada binatang buas yang memiliki jiwa lebih kuat darinya. Akhirnya, ia mengetukkan pisaunya ke dalam senjata aslinya dan tampak lenyap dari pandangan. Dion merasa tubuhnya menjadi berat. Atmosfer hampir membuatnya jatuh ke tanah. Gravitasi di sini setidaknya 5 kali lebih kuat daripada di hutan. Dia melesat maju dengan kecepatan tercepatnya, beralih ke ki jenis cahaya untuk membantu hal ini. Dia mengambil rute yang sama dengan Wyvern itu, melompati bebatuan hitam tajam dengan kelincahan yang tajam. Dion menghela napas lega saat ia sampai di gua tinggi milik Wyvern itu, matanya berbinar saat ia melihat apa yang disembunyikan Wyvern itu. Ketiga telur itu sudah pasti. Dion sudah menyadari kehadiran mereka sejak lama, itulah alasan mengapa ia memilih untuk mengincarnya dan bukan puluhan binatang buas lain di daerah ini. Yang menarik perhatian Dion justru tempat telur-telur itu bersarang, tumpukan makanan bergizi. Lengannya akhirnya bisa disembuhkan. Dion tidak dapat mengolah energi sejak ia kehilangan meridiannya. Melakukan hal itu akan merusak keseimbangan dan fondasinya. Namun sekarang, ia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ia akhirnya dapat mulai memanfaatkan energi primordial di dunia ini. Meskipun telur telah menyerap hampir 50% energi dalam tumpukan pemeliharaan, masih ada lebih banyak energi yang dibutuhkan Dion untuk tujuannya. Gelombang ki suci memasuki lengannya. Tubuh Dion terasa benar-benar segar. Ketidakseimbangan tersembunyi akibat kerasnya penyempurnaan tubuh perlahan-lahan seimbang. Bahkan tanpa memakan daging Wyvern, beratnya terus mendekati 350 juta jin. Kultivasi tubuhnya sekarang berada di tengah alam surgawi keempat. Dion membawa tumpukan makanan dan telur-telur itu ke dunia batinnya, tetapi sebelum berbalik untuk pergi, dia berhenti sejenak. Gua pribadi Wyvern itu lebih dalam dari apa yang bisa dipetakan oleh indera keilahiannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1649, rumah. Pengecut mungkin adalah kata terakhir yang Anda gunakan untuk menggambarkan Dion. Dan itu baru setelah Anda menghabiskan semua kata lain yang biasa digunakan dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia militer. Jadi, ketika matanya melihat jalan menuju tempat yang tidak dapat ditembus oleh akal sehatnya, kakinya hampir tidak berhenti sejenak sebelum ia melangkah maju.
Meskipun Dion dapat merasakan bahwa batas atas indera ilahinya telah dibatasi hingga 100 km, dalam praktiknya, jangkauannya jauh lebih kecil dari ini. Seolah-olah pegunungan itu dipenuhi dengan banyak penghalang yang bahkan ki planetnya tidak dapat menembusnya. Hal itu membuat Dion mengerti mengapa jalur jiwa tidak lagi disukai bahkan hingga masanya sendiri. Seseorang akan berpikir bahwa karena jiwa adalah dasar dari sesuatu yang begitu kuat, keinginan, maksud, dao, dan bahkan hukum, maka akan ada lebih banyak penekanan yang diberikan padanya. Bahkan jika benar bahwa jiwa tidak berubah menjadi kekuatan langsung, itu adalah fondasi yang menopang banyak kekuatan yang disebut oleh para kultivator sebagai kekuatan mereka sendiri. Namun, dunia ini bagaikan tamparan keras terhadap realitas itu. Jiwa di sini sangat rapuh, seolah-olah benda sekecil apapun dapat menghancurkannya. Jika bukan karena bakat jiwa Dion yang setingkat, mata batinnya mungkin akan mengalami reaksi yang sama seperti yang akan dialami kloningannya saat memasuki ruang ini. Namun, Dion tidak mau menyerah pada jalur jiwa, meskipun tubuhnya secara paksa menghentikan perkembangannya. Jika bukan karena jiwanya, dia akan menjadi tidak berguna di dunia ini. Bahkan anggota suku yang paling lemah pun bisa menjadikannya bahan tertawaan. Dia sangat bergantung pada jiwanya sekarang. Sayangnya, di hadapannya terbentang jalan di mana jiwanya menolak untuk bekerja, di mana bahkan semua kepercayaan di dunia tidak dapat membantu jalan yang lemah ini untuk bertahan. Dion mendapati dirinya diselimuti kegelapan saat ia perlahan melangkah maju. Dia bisa merasakan sensasi geli yang hebat di kulitnya. Itu bukan sensasi yang disebabkan oleh perasaan tidak nyaman atau lengket dan menjijikkan, melainkan sensasi yang dirasakan dari lonjakan listrik statis yang besar. Dion hampir yakin bahwa ini adalah hasil dari simpanan energi yang besar. Energi yang terbungkus begitu padat sehingga bahkan ki planetnya tidak dapat menemukan tempatnya sendiri. Sayang sekali, jantung Dion berdebar kencang. Tempat ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Tidak peduli seberapa lambat energi primordial yang berlebihan membuat proses itu, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Namun, binatang buas ini tampaknya tidak menggunakan energi ini untuk tujuan itu. Paling tidak, sepertinya tidak demikian. Melihat cahaya redup yang perlahan-lahan mulai terang di kejauhan, Dion pun mendekatinya. Tangannya mengikuti dinding kasar di sampingnya, menjaga keseimbangan dan mengarahkan jalannya. Tak lama kemudian, cahaya itu tak bisa lagi digambarkan sebagai redup. Cahaya itu semakin kuat, merah menyala. Dan, apa yang dilihat Dion saat ia akhirnya mencapainya, memaksa dadanya hampir runtuh. Batu-batu bertipe, namun, batu-batu itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat Dion sebelumnya. Batu-batu itu tidak termasuk dalam kategori tipe suci, berani, atau terang yang biasa ia lihat. Sebaliknya, batu-batu itu berwarna merah delima yang menyilaukan. Batu-batu itu memancarkan tekanan yang begitu panas sehingga Dion tidak percaya tubuhnya akan melangkah maju. Pegunungan ini, seolah-olah batu-batu yang tersembunyi jauh di dalam bumi semuanya terdorong ke atas sekaligus. Apa yang dulunya mustahil dijangkau, semuanya terhampar di sini. Sebagai manusia biasa, Dion memahami teori lempeng tektonik. Masalahnya adalah bahwa dataran datar yang membentang jutaan mil bukanlah model yang tepat untuk aliran pemikiran seperti itu. Apapun itu, prinsip-prinsip yang mendasarinya harus serupa. Dion paham mengapa gunung kini memiliki populasi binatang buas yang paling banyak dan kuat. Hanya gunung yang bisa menyediakan akses ke batu-batu jenis yang dulunya sangat dalam di dalam tanah, sehingga bahkan binatang buas pun tidak bisa membayangkan bisa mengaksesnya sebelumnya. Batu-batu jenis ruby ini melambangkan gudang pribadi Wyvern, tetapi ini hanya satu lokasi. Mungkinkah seluruh pegunungan memiliki batu-batu jenis ini atau batu-batu jenis dengan kaliber serupa yang tersembunyi di seluruh pegunungan? Dan, ini hanyalah jajaran gunung yang relatif kecil. Bahkan menurut standar bumi, sebelum ukurannya membesar secara eksplosif, jajaran gunung itu kecil. Bahkan muncul di daerah terpencil yang dihuni suku-suku yang jumlahnya banyak. Apa yang akan terkandung dalam jajaran gunung yang lebih besar dan megah? Dion melangkah maju lagi. Bagaimana Wyvern bisa sampai di sini? Lorongnya terlalu sempit untuk tubuhnya. Dion mencapai tepi lautan cahaya merah. Rasanya seperti ia melangkah ke tambang batu rubi, tetapi rasanya seperti ia berdiri di tepi gunung berapi. Jadi batu tipe bisa seperti ini juga. Dion tidak yakin karena dia tidak bisa yakin. Dia tidak yakin apakah ini batu jenis api, atau apakah itu energi lain yang juga mengeluarkan panas yang menyengat. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata tuannya. Api bukanlah satu-satunya hal yang bisa panas. Misalnya, api menyiratkan pembakaran, yang menyiratkan perlunya oksigen, tetapi tidak ada oksigen di luar angkasa. Namun, bukankah bintang-bintang tetap panas? Ini dilema Dion. Ia sama sekali tidak tahu atau mengerti apa yang sedang dihadapinya. Mudah untuk melihat warna merah dan merasakan panas, lalu menganggapnya api. Namun, melakukan hal itu dapat menyebabkan kematiannya lebih awal.
Putriku yang cantik telah pulang. Tawa riuh memenuhi pemandangan istana megah. Seorang pria tampan berkulit coklat dengan vitalitas yang menindas berteriak dengan suara yang menggetarkan seluruh planet Sruti. Orang tidak akan mengharapkan hal yang kurang dari ayah Saru, terutama dengan betapa penyayangnya dia biasanya. Namun, Saru tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. Dia sudah sangat dewasa. Sebelumnya, kecantikannya hanya buatan. Lagi pula, apalagi yang bisa diharapkan setelah memalsukan usia? Namun, kecantikan yang dia tunjukkan sekarang adalah miliknya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1650, sayangnya. Rambut hitamnya berkilauan dengan vitalitas keperakan. Rambut coklatnya yang halus tampak tanpa cacat, bahkan jika seseorang mengamati setiap inci, satu cacat pun tidak akan mungkin ditemukan. Pada saat yang sama, mata birunya bersinar seperti dua mutiara yang berkelap-kelip, menyembunyikan warna putih keruh namun murni di dalamnya yang terselubung warna biru lembut. Menatapnya seperti menatap langit yang cerah. Tubuhnya kini seperti wanita dewasa. Dia berdiri cukup tinggi, sekitar 1 inci lebih tinggi dari Damaris yang tingginya 193 cm. Namun, gaun birunya menyembunyikan bentuk tubuhnya. Atau, lebih tepatnya, selendang putih yang menutupi gaun birunya itulah yang menyembunyikannya. Mengapa wanita secantik itu tidak bahagia? Pertama, dia kecewa karena satu-satunya orang yang ingin dia temui tidak ada di sana. Tentu saja, dia merindukan keluarganya, tetapi dia sudah menghabiskan beberapa minggu bersama mereka dan ayahnya masih bersikap seolah-olah dia baru saja kembali. Itu membuat frustrasi. Namun, ini hanya hal kecil. Ini tidak cukup bagi seorang putri yang terbiasa dengan etiket istana dan seorang wanita yang telah mencabut hidupnya dan pindah ke alam semesta yang sama sekali baru hanya untuk sebuah ujian. Untuk menunjukkan ketidakbahagiaannya dengan begitu jelas. Tidak, alasan dia tidak puas adalah karena dia telah mengetahui tindakan Sapientia. Ratu klan Sruti mencubit pinggang suaminya, melotot ke arahnya sebagai peringatan. Tidakkah si tolol besar ini melihat ketidakpuasan putrinya sendiri? Mengapa dia bersikeras mengadakan pesta lagi? Kita perlu mengadakan pesta untuk setiap ulang tahun putri kecilku yang tidak kita rayakan. Katanya, sungguh konyol. Namun, ketika seorang raja menginginkan sesuatu dilakukan, maka itu akan dilakukan, bahkan dengan mengorbankan putrinya sendiri. Adik kecil, jangan khawatir tentang lelaki tua tak tahu malu itu. Kakak laki-laki Saru menyeringai, melingkarkan lengannya di bahu ramping adiknya. Ayo, pujilah kakakmu. Dia melakukan hal-hal hebat dengan melindungi lelakimu. Itu pantas dicium di pipi, kan? Bahkan di tempat yang seharusnya menjadi aula para bangsawan, kakak laki-laki Saru masih berdiri bertelanjang dada. Meskipun, orang bisa menggolongkan rantai emas di lehernya sebagai bangsawan, jika Anda benar-benar mencoba memberinya poin yang tidak pantas diterimanya. Alis ayah Saru berkedut mendengar kata-kata itu, lalu melirik ke arah sekelompok orang tertentu. Sayangnya, saudara laki-laki Saru, Tae, tampaknya tidak menyadari tatapan memohon dari ayahnya. Malah, ia tanpa malu-malu mulai bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi. Meskipun benar bahwa ia telah pergi untuk melindungi Dion atas permintaan adik perempuannya, beberapa kali, pada kenyataannya, Dion tampaknya tidak pernah membutuhkan bantuannya sama sekali. Namun, itu tidak akan menghentikannya untuk mengarang kisah-kisah hebat. Melihat kakak laki-lakinya bersikap seperti ini, Saru yang tadinya cemberut kini tersenyum tipis, sebelum akhirnya tertawa. Pemandangan yang sungguh indah, bagai bunga yang mekar di bawah embun pagi. Saru menyikut sisi tubuh kakaknya. Jangan konyol, aku yakin Dion bahkan belum pernah mendengar tentangmu. Tae berpura-pura terluka parah. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku dan Dion memang seperti ini. Dia memutar jari telunjuk dan jari tengah, menggoyangkannya ke depan untuk memberi penekanan. Oh iya, jadi kalau aku tanya dia pasti tahu namamu, Tae terbatuk, tentu saja, tentu saja. Di kejauhan, seorang lelaki yang sebenarnya berada persis di seberang meja dari kedua bersaudara itu merasakan bibirnya berkedut tak terkendali. Ketika Tae pertama kali menyinggung tentang melindungi orang Saru, ia mengira yang dimaksudnya adalah bagaimana Tae telah menyelamatkannya. Faktanya, Tae telah menyelamatkan hidupnya lebih dari yang ia hitung. Bukan karena Tae jauh lebih kuat daripada dirinya, melainkan karena mereka berada dalam kelompok yang sama. Meskipun tidak setenar Heavenly Sword Guild, Star Force, atau Brotherhood of Guardians yang sedang naik daun, mereka sedikit terkenal. Namun ketika mendengar mereka menyebut nama orang lain, dan nama itu ternyata Dion, dia merasakan beban berat jatuh dari langit di atasnya, menghancurkan sedikit kebanggaan yang baru dia rasakan sesaat. Pemuda itu tersenyum getir dalam hati. Bukannya dia tidak tahu, Tae sudah menjelaskan hal itu kepadanya berkali-kali sebelumnya. Hanya saja, di dunia persilatan, masalah pernikahan biasanya diputuskan oleh orang tua. Jadi meskipun dia tidak mengatakan apapun saat Tae memperingatkannya, jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa Saru pada akhirnya akan menjadi miliknya, dengan cara apapun.
Namun, ada sesuatu yang terlalu mencolok saat melihat penolakannya yang jelas terhadapnya. Awalnya, dia hampir tidak menghabiskan banyak waktu dengannya, tetapi mendengarnya secara otomatis berasumsi bahwa pria yang dimaksud Tej adalah Dion dan bukan dirinya sendiri. Yah, dia sendiri tidak akan menjadi pria sejati jika hal itu tidak menyakitkan. Kadang-kadang masalah seperti ini tidak hitam dan putih. Tej cukup menyukai pemuda ini, pewaris kuadran kelima, Adonis Atlas. Dia tenang dan mantap, belum lagi fakta bahwa dia memiliki tulang punggung yang kuat dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan Tej. Sayangnya bagi Raja Shruti, jika dia ingin mengendalikan pernikahan Saru, dia seharusnya tidak pernah mengizinkannya mempelajari sutra hati itu. Catatan penulis, sutra Saru pertama kali disebutkan dalam bab berjudul Shruti 2. Bagaimana mungkin klan yang dapat menguasai setengah dari kuadran peringkat ke-30 menjadi sahabat karib dengan kuadran peringkat kelima? Yah, itu lebih merupakan masalah sejarah. Klan Shruti dan Atlas telah menjadi sahabat karib selama beberapa generasi. Hubungan mereka menjadi agak renggang akhir-akhir ini, terutama karena perbedaan kekuatan mereka. Selama generasi terakhir, generasi Raja Shruti dan Ayah Adonis, Raja Atlas, kesenjangan semakin melebar. Sementara Raja Atlas adalah dewa sejati dari generasi terakhir, Raja Shruti tetap menjadi kaisar, tidak mampu melewati rintangan terakhir itu. Bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ia tidak memiliki bakat yang diperlukan. Hasilnya, Shruti berhasil mempertahankan peringkat menengah mereka sementara klan Atlas melesat naik dari pertengahan 30-an dan ke posisi kelima yang tinggi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.